Selamat pagi, para Pukaters dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dominikus Agus Gunawan, dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini, saya membawakan tema mengenai pertumbuhan rohani. Rekan-rekan pria Katolik, dulu waktu kita dibaptis, kita baru mengalami suatu kelahiran baru. Kita seperti bayi yang baru bertobat, baru menjadi anak Allah. Nah, setelah itu tentu saja kita perlu mengalami pertumbuhan. Nah, apa saja dalam pertumbuhan itu yang kita perlukan? Ini akan kita bahas dalam sesi ini. Ada beberapa poin yang saya akan lihat. Yang pertama, supaya kita bertumbuh, kita perlu memiliki rutinitas doa dan mengikuti sakramen. Nah, doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Doa itu tidak hanya membantu dalam pertumbuhan rohani, tetapi juga memberikan kepada kita ketenangan dan keseimbangan emosional. Ayat pendukungnya adalah Filipi bab 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalau kita khawatir, kita sampaikan, kita komunikasi dengan Allah melalui doa. Selain doa, juga kita membutuhkan kontinuitas untuk mengikuti sakramen. Nah, kita perlu mengikuti sakramen. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Memang tidak semuanya bisa kita ikuti ya. Yang umum adalah kita perlu rajin mengikuti Ekaristi dan rutin juga pengakuan dosa. Sakramen ini akan memperkuat iman dan memberikan rahmat yang diperlukan untuk kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Ayat pendukungnya adalah Yohanes bab 6 ayat 54. Bunyinya demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, agar kita bisa bangkit bersama Allah, kita perlu mengikuti sakramen. Itu yang sudah difirmankan oleh Allah sendiri. Poin kedua, agar kita bisa bertumbuh itu adalah kita perlu rajin membaca kitab suci dan mengetahui, mempelajari ajaran-ajaran gereja. Nah, jadi kita perlu meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan Alkitab, ya, firman Tuhan tersebut. Hal itu adalah karena Alkitab itu suatu sumber kebijaksanaan yang luar biasa dan dapat memberikan jawaban dan pencerahan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Ayatnya dapat kita lihat di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itulah firman Tuhan ya. Dan kemudian selain Alkitab, kita juga perlu membaca ajaran gereja. Kita perlu mendalami dokumen-dokumen gereja, ensiklik dan tulisan para bapak gereja, agar kita memiliki pemahaman dalam ajaran dari gereja Katolik. Jadi kita jangan seperti orang awam yang tidak tahu apa-apa di dalam gereja Katolik. Firman-Nya itu perlu kita lihat dalam 2 Petrus bab 3 ayat 18. Tetapi tumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, kita perlu bertumbuh untuk mengenali Dia. Poin ketiga yang kita butuhkan agar kita bisa bertumbuh itu adalah kita perlu bergabung dalam suatu komunitas iman. Dan kita juga perlu memiliki dukungan dari seorang pembimbing, seorang mentor. Nah, dalam komunitas iman maksudnya demikian.
kita perlu terlibat aktif dalam komunitas gereja atau kelompok doa ya di lingkungan di gereja. Nah, dukungan dari komunitas iman itu sangat penting karena kadang-kadang kita goyah, kita perlu mendapatkan support dari teman-teman kita yang dekat dalam komunitas, dalam persekutuan doa. Hal ini tertulis dalam Matius 18 ayat 20. Bunyinya demikian. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita perlu saling memperkuat, ya, saling menasehati. Dan tadi kita juga perlu memiliki seorang penasehat, seorang mentor. Hal ini tertulis dalam Amsal bab 19 ayat 20. Bunyinya demikian, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, yaitu dari mentor kita, dari orang yang sudah berpengalaman, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, supaya kita jadi tidak sombong, kita mengerti akan Tuhan, itulah yang dibutuhkan. Kemudian poin yang kelima, kita perlu memiliki keseimbangan hidup. Yang dimaksud dengan keseimbangan hidup itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita ada pekerjaan, ada kegiatan belajar, kehidupan sosial, banyak kegiatan. Nah, kita perlu melakukan keseimbangan waktu. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri, untuk keluarga. Ya, hal itu jangan pernah dilupakan. Stres dan kelelahan dapat menjadi penghambat pertumbuhan pribadi. Nah, kita jangan terlalu terbebani dengan sesuatu sehingga Anda menjadi stres. Ya. Ingat ayatnya terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Bunyinya demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kita perlu keseimbangan ya, kita perlu keseimbangan, jangan melupakan Tuhan, jangan terlalu banyak perhatian terhadap suatu kelompok ya, kita perlu seimbang. Kemudian kita juga perlu memiliki waktu untuk refleksi diri sendiri, bukan hanya terhadap sesama, tapi kepada diri sendiri. Itu kita perlu lakukan secara berkala. Nah, tanyakan pada diri sendiri tentang tujuan hidup dan nilai-nilai yang Anda pegang. Mungkin kadang-kadang kita melenceng terlalu jauh. Jadi kita perlu melakukan refleksi diri. Hal ini tertulis dalam 2 Korintus bab 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Nah, kita perlu supaya bertumbuh tadi, kita perlu memiliki kegiatan kepada Allah, berdoa, baca kitab suci, kepada sesama, berkomunitas, dan juga perlu merefleksi diri kita. Demikianlah para rekan pria Katolik, kiranya kita bisa bertumbuh bersama agar kita semakin layak di hadapan Dia, agar nanti kita juga boleh bersatu bersama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa di surga yang kekal. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.